Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat subuh yang dicintai Allah, kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kita bisa bersujud kepada Allah. Keindahan hidup yang paling indah adalah indahnya kita saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian pada pagi hari ini melanjutkan pekan atau bulan yang lalu tentang Palestina, ya. Dan tadi dalam mukadimah saya sebutkan tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terus kita baca satu hari minimal 17 kali. Karena 17 rakaat yang wajib, itu belum yang tahajud, belum qobliyah, belum ba'diyah, belum yang lain-lainnya, ya. Berkali-kali kita membaca surat Al-Fatihah dan di sana disebutkan ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim di dalam tafsir banyak kita baca di sana disebutkan adalah al-maghdub alaihim al-yahud, bahwa orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, siapa? Al-Yahud, adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Kenapa mereka itu dikatakan al-maghdub alaihim? Mengapa mereka disebut sebagai orang yang dimurkai oleh Allah? Disebutkan di dalam ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 61, waba'u bighadabim minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Waba'u bighadab, dan mereka mendapatkan murka dari Allah dalam ayat itu, ya. Jadi Al-Fatihah ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah karena salah satu, ya, Al-Quran, fungsi Al-Quran adalah saling menjelaskan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Mengapa Yahudi itu maghdub alaihim, ya? Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan waba'u bighadab, ya, mereka mendapatkan murka. Dzalika bi annahum kanu yakfurun. Pertama adalah mereka kufur, mereka mengingkari tentang masalah ketuhanan. Baru saja diselamatkan dari Fir'aun, mereka sudah bikin anak sapi, ya, menyembah anak sapi. Ini, jemaah sekalian, yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya, dan mereka itu membunuh para nabi-nabi. Nabi Zakaria dibunuh, dalam beberapa tafsir disebutkan digergaji. Nabi Yahya juga dibunuh dalam keadaan bersujud kepada Allah, dipenggal lehernya, dan beberapa nabi-nabi yang lainnya juga dibunuh oleh mereka, ya, orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Asaw, mereka bermaksiat, mereka berbohong, mereka berkhianat, ya, kepada Allah, kepada Rasulnya. Pada masa Rasulullah itu ada 3 kelompok orang Yahudi di kota Madinah. Yang pertama adalah Yahudi Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadir, yang ketiga adalah Bani Quraidah. Jadi belajar sirah nabawiyah, saat Rasulullah sampai di kota Madinah, itu di sana ada 3 bani, ya, 3 kelompok bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Qainuqa, Bani Nadir, yang ketiga adalah Bani Quraidah.
dan tiga-tiganya bermasalah jemaah sekalian. Di dalam sejarah kita melihat ya bahwa di antara orang-orang Yahudi itu memang ada sebagian yang masuk Islam. Yang kita ceritakan Abdullah bin Salam itu adalah tokoh orang Yahudi masuk Islam. Ya. Sebagian bahkan ada yang menjadi istri Rasulullah SAW, Sofia. Ya. Tetapi mayoritas mereka itu membangkang, lalu diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Maka semenjak itu di kota Madinah tidak ada satupun orang Yahudi. Mas'allah rahmatullah, saat Rasulullah pertama sampai di Madinah itu melakukan sebuah komunikasi dengan bani-bani tersebut bahwa kita hidup aman. Ini kesepakatan ya dengan orang Yahudi. Kita hidup aman, kita menjaga kebaikan kita semuanya. Kalau ada musuh menyerang kepada kita, kita hadapi sama-sama gitu. Kalau ada yang menyerang saya, Anda ikut bantu saya. Kalau ada yang menyerang Anda dari luar, akan saya bantu. Begitulah yang terjadi pada saat itu. Rasulullah teken ya, MOU namanya ya sekarang ya, atau sebuah kerjasama bahwasanya kita hidup berdampingan bersama-sama. Ma'asyirin rahimakumullah, yang namanya Yahudi bikin masalah jemaah sekalian. Masih teringat dengan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah sebuah bani yang bikin masalah kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Kasusnya adalah kasus di pasar waktu itu. Seorang wanita berhijab saat jual beli diminta untuk membuka hijabnya gitu ya. Wanita ini tidak mau. Untuk apa? Apa hubungannya dengan urusan akad gitu ya. Ternyata jemaah sekalian, temannya dari belakang itu ngikat bagian bawah gitu ya, bagian bawah kainnya itu dengan bagian kerudungnya gitu, sehingga setelah diikat begitu berdiri itu tersingkap kakinya jemaah sekalian. Begitu tersingkap kakinya berteriak wanita itu. Ada seorang muslim dengar itu, ada apa dan sebagainya, maka terjadi keributan jemaah sekalian, dan ternyata mereka membunuh seorang muslim tadi itu. Jadi mereka bertengkar, tapi dikeroyok muslim itu meninggal. Semenjak itulah maka terjadi peristiwa Bani Qainuqa. Maka terjadilah perang waktu itu, perang Bani Qunaiqa. Ya. Itu yang pertama, diusir mereka dari kota Madinah. Yang kedua adalah Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah sudah punya MOU dengan Rasulullah, tetapi mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Persis seperti ayat tadi ya. Ya wa yaqtulunal nabiyina bighairi haq. Mereka itu membunuh para nabi-nabi. Nabi Isa aja juga dikejar-kejar mau dibunuh, versi mereka terbunuh. Ya. Ini Rasulullah juga mau dibunuh. Dalam sebuah kunjungan Rasulullah datang ke Bani Nadir untuk sebuah keperluan jemaah sekalian. Mereka tahu ini Muhammad datang ini. Kita persilakan di sana. Nanti Bani Nadir siapa yang siap untuk menimpakan batu dari atas? Nah, itu. Mereka punya sebuah rencana. Kalau Muhammad datang, kita akan letakkan di tempat ini, di sampingnya sebuah tembok. Begitu duduk di samping tembok itu, maka kita timpuk dengan batu yang sangat besar dari atasnya, gitu. Tanpa diketahui oleh Rasulullah sebelumnya. Itu sudah direncanakan sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya. Sehingga ketika ada sebuah keperluan jemaah sekalian, Rasulullah datang ke sana. Kemudian pas di tempat yang ditunjuk itu sudah disiapkan jemaah sekalian. Pada saat itulah Jibril datang dan memberitahu pada Rasulullah, "Ya Rasul, Anda harus berangkat sekarang." Gitu. Wahyu datang kepada Rasulullah untuk segera pergi dari situ, tanpa banyak bicara, tanpa apa-apa, ya langsung berangkat pergi. Ya. Mereka juga kaget ketika mau ditimpuk ternyata orangnya nggak ada, gitu ya. Ini ya, dan ini terbongkar jemaah sekalian kalau mereka punya rencana yang tidak baik. Karena terbongkar rencana itu, maka terjadilah peristiwa perang Bani Nadir. Maka orang-orang Bani Nadir diusir keluar dari kota Madinah. Yang ketiga adalah Bani Quraidah.
Bani Quraidah. Ini sebuah komunitas Yahudi yang mereka sudah sepakat untuk hidup berdampingan, tetapi berkhianat. Nah, ya. Kalau tadi pertama bikin masalah, ya kan ya, sehingga membunuh seorang Muslim di pasar. Yang kedua ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga ini adalah berkhianat. Berkhianat kapan berkhianat? Berkhianat pada saat peristiwa Ahzab, peristiwa Khandaq. Kita masih ingat dengan peristiwa Khandaq ya, atau perang Khandaq. Khandaq itu parit, ya. Ahzab itu artinya adalah kelompok-kelompok, ya, hizb. Jadi orang-orang di Arab itu bersatu, ya. Mereka bersatu kelompok-kelompok itu untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Arab ya, segitu banyaknya orang datang dan mereka betul-betul banyaknya luar biasa, nggak sebanding lah sudah, nggak sebanding. Maka Rasulullah juga merasa ini kalau kita berhadapan ini bahaya ini kan begitu ya, karena tidak sebanding sama sekali. Maka dibuatlah ide dengan istilah Ahzab tadi atau parit Khandaq, ya, dibuat parit sehingga mereka tidak bisa masuk ke wilayah kota Madinah secara langsung. Ketika mereka masuk ada parit. Maka Allah kemudian mengirimkan junudan lam tarauha, yaitu sebuah pasukan-pasukan yang tidak mereka lihat. Apa itu? Angin, ya. Angin yang sangat kencang, yang luar biasa, sampai memporak-porandakan kemah-kemah mereka dan membuat lari semua kuda-kudanya, Pak. Anda bayangkan ya, kuda aja lari, apalagi orangnya gitu. Kuda kena angin yang sangat-sangat kencang, mereka semburat, ya. Karena kudanya pada takut lari ke belakang, maka orangnya juga ikut di atasnya kan, pada bubar. Maka selesailah sudah. Jadi peristiwa Ahzab, perang Khandaq itu berakhir ketika datang angin yang sangat kencang, sehingga memporak-porandakan mereka semuanya. Wa junudan lam tarauha, yaitu pasukan-pasukan yang kalian tidak melihatnya. Berupa apa? Angin yang sangat kencang. Ini Quraidah, ternyata mereka bersekutu dengan orang-orang Quraisy pada saat itu, gitu. Mereka bersepakat, kalian dari depan, saya dari belakang. Bayangkan ya, bersekutu mereka dengan orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy dari depan, sementara yang Quraidah dari belakang. Dan tahu Rasulullah, rencana itu tahu, gitu ya. Begitu porak-poranda semuanya, Bani Quraidah sudah, karena sudah pro dengan mereka berkhianat. Ini jamaah sekalian ya, mereka berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan percaya dengan Yahudi, jangan percaya dengan Yahudi. Rasulullah saja tahu itu wataknya sudah. Kelihatannya bagus, kelihatannya bantu ini dan itu. Ternyata sebenarnya mereka itu ada sesuatu di balik itu semuanya. Yaitu apa? Pengkhianatan. Yaitu apa? Usaha untuk membunuh. Yaitu usaha untuk membuat masalah di antara kita semuanya. Bikin masalah orang-orang Yahudi itu. Jamaah sekalian, ketika disebut kata-kata al-Yahud ya di dalam Al-Qur'an, maka yang dimaksud adalah Yahudi pada waktu Rasulullah ada waktu itu. Dan Yahudi, komunitas ini muncul seperti yang kita bicarakan kemarin ya. Komunitas ini muncul setelah Raja Sulaiman ya. Ketika Raja Sulaiman meninggal dunia, maka muncullah, tadinya ada raja dari atas ya, ada Nabi Daud ya, lalu Nabi Sulaiman. Lalu setelah Nabi Sulaiman inilah maka komunitas Yahudi itu muncul. Palestina kemarin pembicaraan kita menjadi dua, yang satu tetap Bani Israel, yang satu adalah Yahud. Mengapa mereka menyebut kata-kata Yahud? Karena mereka ingin namanya itu dicantolkan kepada satu di antara anaknya Yakub alaihissalam, Bani Israel ya. Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kan ada 12 kita bicarakan kemarin ya. Nah, salah satu anaknya adalah namanya Yahuza. Dan mereka ingin dinisbatkan dengan itu, nah gitu ya, dengan nama itu. Maka muncullah komunitas Yahudi itu
Nah, inilah Yahudi yang bermasalah itu. Ya. Kalau disebutkan kata-kata Bani Israel ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Sehingga ketika ada muncul cerita-cerita Israiliyat misalkan, maka bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gitu. Cerita Israiliyat, ada yang baik, ada yang tidak. Ya. Dikatakan ahlu kitab, mereka ada yang Yahudi dan ada yang Nasoro. Al-Yahud wan Nasoro itu ahlu kitab. Ya. Ahlu kitab itu ada yang baik, ada yang tidak. Yang baik masuk Islam, yang tidak ya sudah hilang. Yang masuk Islam siapa aja, seperti tadi adalah Sofiyah masuk Islam, Abdullah bin Salam masuk Islam. Waraqah bin Naufal itu adalah agamanya Nasrani. Ya. Dia punya teman namanya Zaid, jalan-jalan ke Syam cari agama. Temannya nggak tertarik dengan semua agama, sudah saya kembali kepada agama Ibrahim. Waraqah ternyata tertarik dengan Nasrani, maka agamanya Nasrani. Begitu diutus Rasulullah, dia percaya. Nah, ini yang bagus nih. Ya. Waraqah bin Naufal, wallahi law kuntu hayyan, demi Allah kalau aku waktu itu hidup pada saat akan diusir oleh kaumnya, sansuru nasran aziman, maka akan aku bela Muhammad dengan sekuat tenaga. Gitu. Dia tahu ini adalah nabi beneran. Gitu. Jemaah sekalian, belum sampai Rasulullah untuk berdakwah tentang Islam, ternyata Waraqah sudah meninggal dunia. Jadi dia beriman, percaya kalau Nabi Muhammad akan menjadi seorang nabi. Ini yang bagus, yang lurus ya mas sekalian. Masalah sendiri rahimakumullah, ada ahlu kitab, ada Bani Israel ya. Bani Israel, mereka yang tadinya itu tinggal di Palestina lalu pindah ke Mesir ya. Kenapa pindah? Karena Nabi Yusuf jadi penguasa di sana, maka seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Semenjak saat itu mereka ada di Mesir jemaah sekalian, ya, ada di Mesir. Sehingga di Mesir ada dua komunitas, satu adalah Yahud, yang satu lagi Bani Israel, yang satu lagi adalah orang asli Mesir. Siapa mereka? Al-Qibti. Kalau dalam bahasa sekarang Egypt, ya. Mereka menyebut Egyptian, maka Mesir itu mereka sebut dengan Egyptian, Egypt. Kalau bahasa kita Al-Qibti, seorang wanita yang masuk Islam dan menjadi istri Rasulullah adalah Maryam Al-Qibtiyah. Ya, Anda kalau mendengar salah satu istri Rasulullah, Maryam Al-Qibtiyah, itu dia aslinya orang Mesir, itu asli orang Mesir. Ya, bangsa Qibti, nah gitu, Egypt. Ya, Egypt bahasa Arabnya Qibti. Jemaah sekalian, ada dua kelompok itu, dan dua kelompok itu ternyata memang ya pas waktu itu Fir'aun jadi raja gitu. Ketika Fir'aun jadi raja dan dia merasa ini orang Bani Israel bermasalah ini dan itu, maka dikejar oleh Fir'aun. Allah selamatkan ya Bani Israel dari Fir'aun, melewati sungai ya, melalui Laut Merah dan selamat. Begitu selamat jemaah sekalian, padahal mereka tahu sendiri betapa Allah menyelamatkan dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa dinalar ya. Gimana lautan bisa terbelah jadi dua ya kan? Itu demi mereka jemaah sekalian ya. Mau diulang kembali gak bisa nih gitu ya. Atau mau ditiru gak bisa ditiru ya. Itu hanya terjadi satu kali dan itu hanya Nabi Musa yang bisa gitu. Itu adalah demi untuk menyelamatkan mereka Bani Israel. Jemaah sekalian, ternyata apa? Ternyata setelah selesai melewati itu, beberapa waktu kemudian mereka menjadikan anak sapi sebagai Tuhan mereka ya. Ini masalah ya. Allah ceritakan di Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum innakum dzalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila barikum. Wahai kaumku, kalian telah berbuat zalim ini, Anda menjadikan anak sapi jadi sesembahan. Fatubu ila barikum, taubatlah kalian. Di akhir ayat itu fataba alaihim, Allah menerima taubat mereka. Ketika diterima taubat itu jemaah sekalian, mereka juga masalah lagi nih ya. Jadi memang dari awalnya itu bermasalah. Semenjak Nabi Yusuf hidup aja mereka bermasalah kan
kita udah bicara masalah keluarga Nabi Yusuf waktu itu ya. Mereka yang menzalimi Nabi Yusuf, mereka yang meninggalkan Nabi Yusuf, menghina, bahkan memasukkan di dalam sumur, ya kan? Bahkan menjual Nabi Yusuf, bukan gitu? Menjadikan budak mereka, dijual gitu ya. Dan selanjutnya jemaah sekalian kita bicarakan, itulah mereka adalah bermasalah sejak awal, jemaah sekalian. Dalam ayat yang lain Allah ceritakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya, mereka Bani Israel mengatakan, ya Musa, kamu kan bisa melihat Allah secara langsung, bisa ketemu, bisa calling lah gitu ya. Kami kan nggak bisa ini. Coba tunjukkanlah pada kami. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak beriman sampai kami lihat langsung bagaimana Tuhan kita itu, gitu. Ya. Jadi ingin melihat Tuhan, ingin lihat Allah secara langsung. Ya. Kami tidak beriman kecuali kami bisa melihat secara langsung. Hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Ternyata mereka begitu diajak, oke, silakan. Ya, oleh Nabi Musa diajak mereka sebagian, kalau gunung itu tetap berdiri tegak, maka berarti Anda bisa melihatnya. Tapi manakala gunung itu ternyata kemudian terkena petir, ya, hancur dan sebagainya, maka itu artinya bahwa Anda tidak bisa melihat, itu adalah sebuah wilayah lain. Nah, gitu ya. Wilayah lain yang beda dimensi antara kita dengan Allah. Ketika mereka melihat ternyata fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya mereka apa? Langsung mereka bukit itu ya, gunung itu kemudian terkena petir dan mereka juga terkena jemaah sekalian, sehingga mereka semuanya mereka tidak mati, tetapi setelah itu dihidupkan kembali, ya. Betul kena petir, lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah dalam ayat berikutnya, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Jadi memang matilah, mungkin bisa ya dikatakan mati. Lalu Allah sampaikan, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Lalu kami hidupkan kalian setelah kematian kalian. Nah, gitu ya. Min ba'di mautikum. Karena tadi kena petir. Ya itulah. Ya, mereka membuat masalah dengan Musa alaihissalam. Sampai terus jemaah sekalian. Jadi di antara Bani Israel itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Sama di antaranya kan Israel itu adalah Nabi Yakub. Ya, nama Nabi Yakub. Bani Israel adalah anak-anaknya Nabi Yakub. Dan 12 anak itu tidak semuanya baik kan gitu. Nabi Yusuf baik, yang lainnya ya. Ini ternyata mereka juga punya yang lebih banyak yang tidak baik. Jemaah sekalian, semenjak itulah mereka ada di Mesir, lalu mendapatkan perintah untuk kembali ke Palestina. Sebagaimana Musa mengajak mereka, ya qaum udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Surat Al-Maidah ayat 21. Ya. Jelas saja dia, Bani Israel tadinya di Palestina lalu pindah ke Mesir. Lalu setelah itu disuruh masuk ke Palestina lagi. Ya, dalam sebuah perintah melalui Nabi Musa, ya qaum udkhulul ardal muqaddasah, masuklah kalian ke ini nih. Nah, surat Al-Maidah ayat 21 ya. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Oh. Ya. Tidak mau ternyata ya. Oke. Masuklah kalian ke negeri yang disucikan. Nah, kan? Disuruh balik pulang kampung. Ternyata apa jemaah sekalian? Mereka nggak mau. Ya, apa jawab mereka? Nih jawabannya nih. Jawabannya ada di sini. Ada di sini ya. Ya Musa, inna lan nadkhulaha. Nah, ya. Inna fiha qauman jabbarin. Musa, kami nggak mau masuk nih. Kenapa? Di dalam ada orang kuat-kuat nih. Padahal disuruh masuk aja, nggak disuruh perang nih. Ya, nggak disuruh perang, masuk aja.
Karena di dalam ada orang kuat-kuat, mereka nggak masuk. Padahal kalau mereka mau masuk, ya sudah selesai, sudah nggak ada apa-apa. Itu perintah untuk kembali ke tanah yang disucikan, ke Al-Aqsa, ke Masjidil Aqsa, jemaah sekalian. Ternyata mereka tidak mau, jemaah sekalian. Inna fiha qauman jabarin wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami nggak mau masuk kecuali mereka itu harus keluar dulu dari Palestina, gitu. Tidak mau berdampingan dengan orang, gitu. Maunya dia yang menguasai semuanya, begitu. Itu wataknya mereka Bani Israel, ya. Dan ingat, Bani Israel yang buruk-buruk itu ada di Yahud. Kenapa? Karena setiap kan ini belum ada istilah Yahudi ketika itu, ya. Yahudi muncul berikutnya karena terbagi menjadi dua tadi. Dan setiap kali Allah menyebut kata-kata Yahud, disitulah maka pasti adalah keburukan yang ada. Jadi setiap kali Al-Quran menyebut kata-kata Yahud, maka disitulah keburukan-keburukan akhlak mereka yang muncul. Artinya apa? Memang Yahudi itulah orang-orang yang memiliki akhlak yang tidak baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang lain. Nah ini. Dan ini muncul dari Bani Israel yang tadi itu yang kita bicarakan ini. Gak mau masuk, ya. Kenapa? Orang-orang kuat ada di sana. Kemudian apa jemaah sekalian? Lebih dari itu, mereka buat kata-kata yang melecehkan jemaah sekalian. Ya, kata-kata melecehnya apa? Dalam ayat yang lain diceritakan oleh Allah, ya Musa, inna lan nadkhulha abadan ma damu fiha fadzab anta wa rabbuka. Ini enggak etis betul ini, ya. Jadi mereka enggak mau masuk, lalu mengatakan, Musa, masuklah engkau dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk-duduk aja nih, gitu. Surat Al-Maidah ayat 24. Jadi disuruh masuk aja enggak mau, menjalankan perintah tidak mau, gitu ya. Udah masuk aja kamu, saya di sini aja. Ini kan betul-betul melecehkan, betul ini, ya. Maka kemudian Allah berikan hukuman pada mereka. Innaha muharramatun, dalam ayat berikutnya, ya. Alaihim arba'ina sana. Maka kalian Bani Israel tidak boleh masuk wilayah Palestina selama 40 tahun, ya. Sehingga Nabi Musa, Nabi Harun, gitu ya, ada di perbatasan itu. Dan sampai wafat pun juga sama. Dalam sebuah riwayat sebutkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun itu wafat pada saat ini, pada saat mendapatkan hukuman 40 tahun tidak boleh masuk ke dalam Palestina. Ayat ini dijadikan beberapa ulama sebagai generasi, ya. Jadi salah satunya adalah Syekh Ahmad Yasin menyebutkan bahwa generasi orang-orang Yahudi, generasi manusia sama kita juga semuanya, itu adalah arba'ina sanah, 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun maka ganti generasi. Ganti generasi. Makanya orang Yahudi di Palestina sekarang ini umurnya nggak akan lebih dari 40 tahun. Ini menurut Syekh Ahmad Yasin, ya. Dia akan habis nanti ketika tahun 2027 perkiraan ini, ya. Ya biasa manusia, boleh silakan, ya. Intinya apa? Intinya adalah bahwa arba'ina sana, waktu itu mereka Bani Israel mendapatkan hukuman tidak boleh masuk Palestina 40 tahun lamanya. Sementara Nabi Musa kepingin masuk ke dalam Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan, gitu ya. Sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah kami suatu ketika, gitu ya, masuk ke dalam tanah yang engkau sucikan ini. Ternyata adalah Nabi Musa meninggal dunia di perbatasan itu, di perbatasan masuk ke wilayah Palestina. Dan Nabi Harun juga sama, meninggal pada waktu dalam masa 40 tahun itu. Pada masa berikutnya digantikan oleh muridnya Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun, ya. Yusha bin Nun, kalau nggak salah bahasa mereka menyebut Joshua, gitu ya. Wallahualam, ya. Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa yang dulu pernah menemani saat ketemu Nabi Khidir yang kita bicarakan itu. Ketika Nabi Musa sudah tidak ada, Nabi Harun tidak ada, maka ganti generasi, sudah 40 tahun lewat ini. Mereka Bani Israel diajak masuk ke wilayah tanah yang disucikan, yaitu Palestina.
Maka akhirnya mereka mau, jamaah sekalian, ganti generasi sudah. Yang tua-tua yang dulu beling dan gak mau itu sudah gak ada. Ya. Yang mereka itu bangkang dan sebagainya itu sudah gak ada. Karena sudah ganti generasi. Ketika diajak masuk, mereka masuk bersama Yusha bin Nun. Semenjak saat itulah maka mereka berada di dalam wilayah Palestina. Jemaah sekalian, yang kita bahas pada yang lalu, bahwasanya mereka kemudian diusir kembali, ya, diusir kembali. Ini ya, nah ini. Ini nabi-nabi yang ada di Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Sulaiman, gitu ya. Sampai ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman. Ya, mereka minta seorang pemimpin yang kuat, yang bisa selalu menang dalam peperangan, gitu ya. Maka Allah utus Nabi Dawud sebagai waktu itu anak muda ya, yang sangat kuat dan berhasil untuk membunuh Jalut. Ya, dalam bahasa mereka David, ya, membunuh Jalut. Ya, dia posisi di antara Tolut. Dalam Al-Quran Tolut itu diceritakan kisah itu. Jadi kisah-kisah Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Musa dan Bani Israel adalah terbanyak dibandingkan yang lainnya. Tidak ada nabi yang lebih banyak diceritakan di Al-Quran kecuali adalah Nabi Musa alaihissalam, terbanyak. Itu artinya apa jemaah sekalian? Kita harus banyak belajar dari mereka, ya. Bagaimana Nabi Musa ngemong mereka, menyelamatkan mereka, mengajak mereka meskipun gak mau mereka itu. Tuh. Ya, belajar bagaimana Bani Israel. Artinya apa? Hati-hati dengan pola-pola Bani Israel. Kasus Al-Baqarah itu kan kasus apa itu? Pembunuhan, ya, dan fitnah. Loh, fitnah. Kenapa? Setelah dibunuh, ditaruh mayatnya di tempat yang lain. Jadi bikin masalah ini mereka itu. Kita belajar, ada orang-orang yang suka membunuh, ada orang-orang yang suka membuat fitnah. Gitu. Kisah Al-Baqarah. Bani Israel sama. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Jemaah sekalian, lanjut ya. Lalu Nabi Dawud, lalu Nabi Sulaiman. Selesai Nabi Sulaiman, inilah muncul istilah Yahud. Ya, Yahud. Sebuah komunitas yang ada di Palestina, yang satu tetap Bani Israel, yang satu lagi adalah Yahud, ya, Al-Yahud. Yahud inilah yang bermasalah jemaah sekalian, ya. Nabi Isa itu juga Bani Israel sama. Ya. Tetapi begitu tahu Yahud kalau itu ada nabi baru gitu ya, dia berusaha untuk membunuhnya. Gitu. Sama di Madinah juga sama. Ada Nabi Muhammad gitu. Padahal percakapan mereka tahu kalau itu adalah nabi yang sesungguhnya. Khadijah radhiyallahu anha menceritakan bahwa pernah suatu ketika orang Yahudi datang ke kota Mekah. Mereka mengatakan, "Ya nisa Quraisy, wahai wanita-wanita Quraisy, ini telah datang waktunya datang seorang nabi. Kalau kalian bisa menjadi istrinya, maka kalian mendapatkan sebuah kebaikan bahagia dunia akhirat." Gitu. Waktu itu Khadijah nggak terlalu care gitu ya. Ngapain saya mikir masalah jadi istri orang kan gitu ya. Sudah 2 kali nikah soalnya, Pak. Nggak kepikir ya, untuk nikah itu nggak kepikir. Tapi dia masih ingat. Makanya diceritakan setelah jadi nabi itu diceritakan kepada anaknya, lalu diceritakan pada yang lain-lainnya sampai riwayat dari Khadijah radhiyallahu anha. Tahu mereka itu adalah masa-masa adanya seorang nabi gitu. Makanya salah satu tokoh dia di Madinah Yahudi terkenal itu dia masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Itu dia tahu, oh ini benar masuk Islam. Jadi sebagian baik ya, tapi banyak di antara mereka yang tidak baik. Dan bagaimana Rasulullah menghadapi mereka? Diusir mereka. Gitu. Makanya teman-teman kita, saudara kita di Palestina itu tahu, ini Yahudi ini bahaya ini, bermasalah. Ya. Semenjak dari awalnya memang orang-orangnya bermasalah. Ya. Mereka sebenarnya hanya ingin mengusir aja sudah. Udah cari aja tempat yang lain kan begitu. Ya, dari dulu begitu. Ya. Diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah tentang sifat-sifat Yahudi yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, ya. Ketika Yahud kita bicarakan di Al-Qur'an, maka itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah SAW. Ketika awal munculnya pada masa setelah Sulaiman sampai kepada masa Rasulullah SAW. 7 kali Allah menyebutkan kata-kata Yahud di dalam Al-Quran. Sementara Bani Israel menyebutkan sebanyak 40 kali. Ahlu kitab 31 kali. Sehingga ada 70 lebih ya ayat yang menceritakan tentang Bani Israel, ahlu kitab, sampai pada Yahudi ini. Begitu banyak ayat. Itu ayat ya, belum nanti yang lainnya ya, itu baru kata, belum ceritanya kan, itu panjang sekali tentang dunia Yahudi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat-sifatnya sudah kita lihat tadi dalam sebuah sejarah masa Rasulullah SAW. Dan beberapa ayat yang lain juga menyebutkan bagaimana sifat orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah mereka orang-orang yang memang tidak suka kepada orang-orang Islam. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, gitu ya. Mereka itu tidak akan ridho sama lan, ada kata-kata lan ya. Lan itu artinya adalah tidak akan selamanya, begitu Pak. Kalau lam itu tidak atau belum. Tapi kalau lan pakai nun, ini adalah tidak akan. Ya, ini dalam kajian ilmu bahasa. Ya, itulah orang Yahudi, tidak akan selamanya. Mungkin sekali-kali mereka juga kelihatan baik sama kita kan, begitu ya. Tapi sebenarnya adalah lan. Ya, ini mayoritas Pak. Adapun 1-2 mereka masuk Islam itu biasa. Seperti pada masa Rasul juga sama. Sekarang juga demikian, ada 1-2 masuk Islam, iya. Tapi mayoritas adalah itu lan. Mereka tidak akan ridho sama kaum muslimin. Ini pendekatan Al-Quran ya. Saya tidak melihat bagaimana yang lainnya. Kita lihat pendekatan Al-Quran. Lantar doang kal Yahudu walan Nasara. Sampai mereka orang Yahudi itu Allah jadikan kunu qiradatan khasiin ya. Dalam ayat yang lain ya disebutkan bahwa mereka menjadi qiradatan. Nih, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Qiradah ya. Qiradah itu kalau ada qiradah ada qird ya. Monyet itu dalam bahasa Arab qirdun ya. Yang disebutkan di Al-Qur'an adalah qiradah. Ya, bentuk jamak. Ada tak marbutoh di belakangnya. Itu menunjukkan sifat-sifat gitu ya. Sifat-sifat seperti monyet. Nah, gitu. Nanti tinggal diteliti ini monyet seperti apa. Anda masuk ke kebun binatang, Anda lihat itu. Kasih pisang satu, pegang ya kan ya. Pisang lagi yang lain, pegang lagi. Kasih lagi, tambah lagi. Serakah mereka Pak. Ya, serakah. Artinya apa jemaah sekalian? Ya bisa diteliti itu. Seperti apa monyet itu? Monyet ya monyet secara umum ya, tidak satu jenis tapi secara umum. Kunu qiradatan khasiin. Itu adalah sebuah apa ya? Sebuah sesuatu yang Allah hinakan mereka. Mereka seperti sifat-sifat binatang. Itu Yahudi, Pak ya, Yahudi. Meskipun mereka memiliki sebuah faddaltukum ya. Allah sebutkan dalam sebuah ayat yang lain, ya bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin ya. Wahai bani Israil, ingatlah nikmat yang kami berikan, wa anni faddaltukum alal alamin, dan kami ya, melebihkan kalian dari seluruh alam. Catatannya adalah kata-kata anni ya. Anni itu beda dengan inni. Sama-sama pakai alif Pak Hamzah gitu ya. Kalau inni faddaltukum itu berarti kami lebihkan kamu selamanya Pak. Kalau inni. Tapi kalau anni itu menunjukkan kami lebihkan kalian pada masa lalu. Gitu. Pada masa yang sudah lampau, sudah lewat.
Kenapa Allah melebihkan Bani Israel? Ya, dengan apa Allah melebihkan Bani Israel? Dengan adanya banyak para nabi-nabi di antara mereka. Faddaltukum. Jadi bukan berlaku selamanya terus enggak. Makanya enggak boleh merasa mereka kan hebat nih, kita pasti kalah nih. Enggak begitu. Ya, tafsirnya enggak begitu. Orang-orang Palestina tahu betul, belajar tafsir mereka. Ini mereka itu mulia, Allah muliakan itu adalah dengan adanya para nabi-nabi di antara mereka. Bukan kehebatan ini dan itu sampai akhir zaman, enggak. Itu hebat dulu. Ya. Ketika muncul para nabi di antara mereka. Anni faddaltukum, kata-kata anni. Ya. Makanya enggak boleh pesimis dengan orang Yahudi itu. Ya. Yahudi yang bodoh juga banyak, jangan dikira pinter-pinter semua, enggak. Mereka enggak bisa juga banyak gitu. Apalagi penakut juga, iya sama, penakut. Bani Nadir itu kalau perang manahnya itu dari dalam benteng, ya, nggak berani mereka itu berhadapan-hadapan, nggak. Beda dengan orang Quraisy ya. Orang Quraisy itu kalau perang itu hadap-hadapan. Ketika peristiwa Badar, ya, peristiwa Uhud itu dimulai dengan hadap-hadapan. Namanya mubarazah. 1 lawan 1, duel. Nah gitu. Tradisi orang Quraisy itu pemberani. Duel Pak itu Pak. Ya 1 lawan 1, 3 orang. Ya waktu itu ada Hamzah ya, ada Ali dan yang lainnya. 3 orang menang dari kaum muslimin. Duel, mubarazah sebelum perang itu siap. Gitu. Kalau Bani Nadir nggak berani mereka. Mereka di dalam bentengnya ditutup rapat gitu ya, sudah tinggal lemparin panah dari dalam itu. Takut. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya memiliki jiwa penakut, ya. Jiwa penakut. Kalau sudah berhadapan dengan orang, dia takut dia. Makanya banyak sekali yang minta tidak diutus ke wilayah Gaza kan begitu. Itu benar itu. Mereka takut stres, sutris. Ya. Bagaimana mereka bisa tenang hidup di tengah-tengah orang-orang Gaza yang mereka sangat-sangat militan, jemaah sekalian, sangat militan. Jadi rasa takut mereka itu sepertinya hilang Pak itu. Rasa takut itu hilang. Jangankan orang-orang dewasa, anak-anak aja lo gak pernah takut sama Yahudi. Sama orang Israel gak takut, gitu ya. Anak-anak, apalagi yang dewasa-dewasa, yang mereka adalah para pejuang-pejuang di Gaza, di Palestina. Yang Yahudinya yang takut gitu loh, dikit-dikit takut. Anda bisa bayangkan kalau satu sisi orang itu takut kepada musuh, satu lagi pemberani gitu ya. Ya jelas mentalitasnya beda. Yang satu mencari dunia, yang satu untuk akhirat. Ya jelas yang hebat adalah untuk yang mencari dunia gitu. Kenapa? Karena pejuang Palestina mereka siap mati gitu. Siap mati mereka, siap, bahkan syahid itu dicari, harapan mereka gitu. Cuma tidak boleh terus menyerahkan diri kan begitu. Tapi bagaimana mendapatkan syahid itu sebuah kemuliaan bagi mereka demi akhirat gitu. Satu sisi mereka orang Yahudi, mereka adalah demi untuk dunia, takut mati gitu. Kalau mati gak bisa mendapatkan dunia, gak merasakan. Beda mental. Yang satu takut mati, yang satu siap mati. Anda bisa bayangkan ya. Sehingga teman-teman kita di Palestina itu satu kelompok nggak perlu banyak-banyak. Satu kelompok cuma 3 orang menghadapi 40 orang. Selalu begitu. Ya. 3 orang cukup. 3 tentara cukup menghadapi orang-orang Israel, begitu. Dan mereka pemberani luar biasa. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh mereka orang-orang tentara Israel. Jemaah sekalian, itu ada Bani Israel, lalu muncul Yahudi, ya. Lalu terakhir setelah itu muncul Zionis Israel, ya. Zionis Israel ini adalah sebuah gerakan untuk mengembalikan orang Yahudi di Palestina. Ini sebuah gerakan, gitu ya. Karena mereka terkocar-kacir di mana-mana, termasuk di Eropa diusir, ya kan? Di Soviet juga diusir. Ternyata orang-orang itu tahu kalau ada orang Yahudi itu bermasalah gitu. Dimanapun berada ada orang Yahudi itu bermasalah. Dimanapun berada mereka tahu.
Jadi Jerman tahu ini ada orang Yahudi gitu ya. Mereka ya usir orang Yahudi, bahkan dibunuh oleh orang Jerman. Maka kocar-kacir ada sebagian yang mereka kembali ya. Waktu itu dibantu oleh kapal-kapal dari Amerika dan sebagainya dari Jerman menuju ke Palestina. Nah, gitu. Jadi mereka itu datang lagi ke sana itu sebagai pendatang. Penduduk aslinya orang Palestina. Orang Yahudinya yang tadinya kocar-kacir, sebagian dari Eropa kembali ke Palestina. Membeli tanah mereka di sana, hidup di sana. Buat perumahan gitu ya. Terus perumahannya diperbesar. Yang masalah lagi adalah mempersenjatai. Nah, gitu ya. Skalanya kalau RW terlalu kecil lah. Tadinya RT Pak ya. Satu RT dibeli gitu ya. Lalu jadi satu RW, lalu satu kelurahan, lalu satu kecamatan gitu ya. Terus bikin sebuah undang-undang sendiri. Akhirnya jadi sebuah negara di dalam negara. Orang tahu itu sejarah itu. Negara di dalam negara. Jadi Palestina ketika itu juga kaget loh. Ini ada orang Yahudi kok ada negara di dalam negara. Orang semuanya tahu. Sampai dalam sebuah keputusan PBB menyebutkan bahwa kedatangan mereka adalah sebuah pendudukan. Dalam bahasa Inggris ya, pendudukan. Jadi bukan apa-apa tapi pendudukan, menduduki. Setelah sedikit yang lainnya nggak butuh pakai beli sudah. Langsung mereka mengalahkan tentara-tentara Palestina sehingga mereka meluaskan wilayahnya gitu. Merekrut orang-orang yang mau dibayar jadi tentara, diperluas terus seperti itu. Jadi merekrut orang-orang untuk dijadikan tentara mereka gitu. Dan maaf, ada sebagian juga tentara mereka dari Arab juga sama ya, maklum lah, orang Arab juga sebagian juga ada yang bermasalah gitu ya, sehingga dibayar untuk jadi tentara, mau dia itu ikut pada jajaran orang-orang Israel. Maka jadilah mereka wilayah semakin luas sampai akhirnya Palestina yang tertutup. Nah, insyaallah itu sudah dibicarakan oleh ustadz yang lainnya. Intinya adalah betapa di dalam Al-Quran berkali-kali Allah menyebutkan ini orang-orang bermasalah ya. Bani Israel itu adalah sebuah bani yang tidak semuanya baik ya. Memang ada Nabi Yusuf baik ya kan ya, Benyamin juga baik, tetapi yang lainnya tidak semuanya baik. Ini Bani Israel. Ketika sampai ke Yahudi, ini bermasalah ini. Allah sudah sebutkan, hati-hati nih. Setiap ada kata Yahudi pasti adalah negatif di Al-Quran. Pasti adalah pelajarannya, hati-hati Anda Yahudi. Bahkan mereka mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Ya. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair sebagai anaknya Tuhan, dan orang Nasrani mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Itu masalah mereka. Dalam urusan agama bermasalah, dalam urusan sosial juga bermasalah. Maka jemaah sekalian, kesimpulannya adalah bahwa kita harus selalu waspada dengan siapapun mereka di antara orang-orang Yahudi yang sering kita sebut di Al-Quran ghairil maghdubi alaihim ya. Indonesia gimana Ustaz? Ada sudah gitu ya, sudah ada ini dibahas oleh Ustaz yang lain ya, sudah ya, hati-hati ya. Itu maghdub alaihim, sehingga kita perlu waspada terhadap gerak-gerik mereka. Demikian jemaah sekalian, waktu sudah habis, Allah akan datang kita lanjut kembali ya. Semoga temanya juga tetap tentang Bani Israel, tentang Yahudi, karena ini pesan ya dari para ustadz kita, para ulama kita, selama Palestina itu belum dibebaskan, maka bab Palestina harus terus dikumandangkan ya, harus diceritakan, harus dibahas agar tidak salah persepsi anak-anak kita terhadap bangsa Palestina, terhadap Israel, terhadap Yahudi dan sebagainya. Semoga manfaat. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.